Karomah Syekhona Kholil, suara kentongan terdengar dari Pasuruan ke Bangkalan. Syekhona Kholil al-Bangkalani atau Kiai Kholil, tahun 1820 sampai tahun 1923 Masehi, merupakan seorang ulama karismatik dari Pulau Madura, Jawa Timur. Status kewalian guru pendiri Nahdlatul Ulama, NU Kiai Haji Hashim Asy'ari itu sudah diamini oleh para ulama seantero dunia. Syekhona Kholil disebut sebagai ulama yang memiliki banyak karomah di luar akal yang dikisahkan dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Jawa dan Madura. Sebagian besar kisah tersebut terbilang kisah unik dan nyentrik. Dilansir Okezone dari berbagai sumber, salah satu kisah tersebut adalah ketika Kiai Kholil kehabisan waktu sholat asar di Madura, tetapi akhirnya malah ikut jamaah sholat di Masjidil Haram. Diceritakan, Kiai Kholil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai, membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat asar segera habis. Kiai Syamsul Arifin yang ingat bahwa mereka belum melaksanakan sholat asar, segera memberitahu Kiai Kholil. Karena waktu asar hampir habis, Kiai Syamsul Arifin mengatakan, mereka tidak mungkin sholat secara sempurna. Kiai Kholil kemudian mengutus Kiai Syamsul Arifin untuk mengambil kerocok, bukannya mencari tempat wudhu dan musala. Kiai Syamsul Arifin yang bingung tetap samina wa atona dan beliau tetap mencari daun kerocok. Setelah menemukannya, Kiai Kholil lantas mengajak Kiai Syamsul untuk naik di atas kerocok tersebut. Tiba-tiba kerocok itu melesat super cepat ke arah Makkah. Sesampainya di Makkah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan shaf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Selain kisah-kisah karamah, terdapat pula peninggalan Kiai Kholil yang masih ada wujudnya hingga sekarang. Salah satunya adalah kentongan yang beliau buat ketika menjadi santri di Cangaan, Bangil, Pasuruan. Konon katanya, jika kentongan itu ditabuh oleh Syekhona Kholil di setiap waktu sholat, suaranya bisa terdengar sampai Bangkalan, Madura. Kentongan sendiri sejatinya memiliki fungsi sebagai penanda waktu dan penyebar informasi ketika ada bahaya. Namun dalam perkembangannya, alat yang digunakan untuk penanda waktu sholat ini disalahartikan sebagai panggilan sholat oleh masyarakat sekitar. Dulu ada perdebatan mengenai beduk adalah panggilan sholat, padahal panggilan sholat itu azan, bukan beduk, terang Kiai Haji Agus Sunyoto. Orang-orang mengatakan beduk hanya sebagai alat penunjuk waktu. Sama halnya dengan kentongan, itulah mengapa sampai sekarang masih terdapat di beberapa masjid, beduk dan kentongan sebagai alat penunjuk waktu. Tapi jangan sampai disalah tafsirkan kalau beduk dan kentongan sebagai panggilan sholat, karena panggilan sholat itu hanya azan, tambah budayawan NU tersebut.